Ya, mungkin lagi gangguan sinyal di Rifki ya. Iya kayaknya Mbak. Mm-mm. Ini. Kalau langsung mulai aja boleh nggak? Oh Oke, ya. udah. Oke, Alhamdulillah. Mangga. Oke, izin mulai ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dari kegiatan Kresek pada sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang dapat kita rasakan pada saat ini. Dan juga semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Maya Safitri MM selaku Kepala Tata Usaha Departemen Ilmu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada dosen serta teknik yang berkesempatan hadir pada Zoom sore hari ini. Dan juga yang saya banggakan teman-teman Departemen Ekonomi Syariah Angkatan 59, 58, 57, dan 56 yang hadir pada Zoom sore hari ini. Senang sekali rasanya saya Muhammad Rifki Ramadan dari Xshare 59 bisa menemani teman-teman sebagai Master of Ceremony dari acara Karesek pada sore hari ini dengan tema Riba dan Palestina, Historical Economic Perspective in the Case of Ottoman Empire. Oke, sebelumnya juga ingin membacakan teknis Karesek pada sore ini, yaitu diharapkan kepada peserta yang tidak ada kendala bisa mengaktifkan kameranya, serta menonaktifkan mikrofonnya pada saat acara sedang berlangsung dan dapat mengaktifkannya pada saat sesi tanya jawab. Dan acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yekti Maharani, SE MSc. Baik, Kepada terima Ibu kasih. Yekti dipersilakan. Terima kasih Rifki Ramadan ya, dan teman-teman semuanya. Ada Pak Fadli, ada Sidik, ada Bu Maya, Jihan, Pak Trisno, Widya, ya. Kemudian ada Ahlan, ada Fadil. Terima kasih banyak ya sudah hadir di Karesek. Seperti awal dari Karesek saat dibentuk di awal, Karesek ini merupakan sebuah wadah untuk diskusi. Ya, jadi memang tidak terbatas oleh berapa banyak jumlahnya. Kalau di Eropa itu ada istilahnya brown bag seminar. Jadi tempat buat diskusi, ya udah kita duduk ngobrol bahas tentang suatu topik yang hangat dan terkini seperti itu. Alhamdulillah saya hari ini diberikan kesempatan untuk bisa diskusi ya dengan teman-teman semua ya dengan kondisi yang alhamdulillah saat ini tanpa ada bom bisa berteduh, kemudian kita bisa dapat ada makanan ya, ada makanan insya Allah cukup untuk bisa hidup hari ini. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita apa ya namanya di forum ini kita bisa mendapatkan berkah dan hikmah. Ya. Berdoa dengan Al-Fatihah dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, selanjutnya mari kita juga doakan para saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang mana saat ini mereka sedang berjuang dalam mempertahankan negaranya. Ya, Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Gaza, Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Indonesia, Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke. Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita akan diskusi bareng-bareng terkait apa kaitan riba dengan Palestina. Ya. Dan kali ini kita akan meneropong atau melihat dari perspektif historical economic atau sejarah ekonominya seperti apa saat kekhalifahan Turki Utsmani. Ya. Hmm,
ketika saya ditawarin untuk di sesi ini, yang saya pikirkan adalah apa ya tema yang sesuai. Dan setelah saya membaca suatu inspirasi ya, tulisan artikel inspirasi yang menjadi inspirasi dari terbitnya atau ditayangkannya ini, saya merasa bahwa teman-teman perlu tahu kenapa kita harus menghindari riba dan apa efek riba terhadap kondisi umat Islam saat ini. Ya. Saat saya masih kuliah di Malaysia dulu, saya dapat tugas untuk review paper. Dan di review itu saya sampai ngulang 2 kali. Jadi yang pertama profesornya nggak sepakat gitu. Katanya, "Bukan seperti ini caranya." Beliau bilang begitu saat pas di kali pertama. Akhirnya dengan jurnal yang sama, itu ini, saya dan saya mau review lagi ya, saya coba review lagi, kemudian mempresentasikan di kelas, baru akhirnya beliau berkenan menilai apa yang saya sampaikan, ya. Eee, ini adalah inspirasi paper yang menurut saya sangat insightful, membuka membuka pengetahuan terkait ternyata ada efek keuangan juga yang berperan dalam saat keruntuhan Turki Utsmani. Ditulis oleh profesor saya dan muridnya, Prof. Salina Kasim dan Hamidah Mubashirah dari IUM. Oke, pertama-tama kita akan membahas terkait riba. Ya, kita tahu bahwa di dalam Islam, riba merupakan salah satu transaksi yang sangat dilarang dalam Islam. Ya, selain riba ada maisir atau judi dan gharar, ya ketidakpastian. Baru riba. Bukan baru riba sih, ada 3 transaksi yang dilarang dalam Islam, maisir, gharar, dan riba. Riba sendiri di Al-Qur'an disebut 8 kali dan di dalam Al-Qur'an terdapat 4 tahapan pelarangan riba. Yang pertama, di sini Allah menghimbau terkait riba. Ya, Allah ngasih tahu bahwa riba itu tidak bisa menambah kekayaan. Justru yang bisa menambah kekayaan itu adalah tentang zakat. Ini yang diridhoi oleh Allah. Jadi himbauan, dikasih tahu, jangan berbuat riba. Ini riba itu nggak bisa bikin kaya loh. Ya. Dan tidak ada multiplier efeknya. Tahapan pelarangan riba yang pertama ini ada di Quran Surat Ar-Rum ayat 39, yang dimana Quran Surat Ar-Rum ini termasuk dari golongan Quran Makkiyah, yaitu yang diturunkan di Mekah. Artinya yang dibahas adalah mulai dari akidah. Tapi di tahapan ini masih berupa himbauan. Ya. Tahapan pelarangan riba yang kedua lebih ditekankan lagi di Quran Surat An-Nisa ayat 161. Di mana di sini Allah melarang kita untuk melaksanakan transaksi yang mengandung riba seperti orang-orang Yahudi atau seperti orang-orang yang tidak beriman. Nah, nanti Allah akan mempersiapkan a painful punishment. Allah udah menghimbau lebih keras lagi, menekankan. Ya. Di dalam tahapan pelarangan riba yang ketiga, Allah juga sudah menekankan, do not consume usury. Ya. Jangan ambil riba, menggandakan atau bahkan mengalihkan beberapa kali lipat. Dan yang sampai di keempat ini Allah malah mendeklarasikan bahwa Allah memerangi orang-orang yang melaksanakan riba. Ya. Jadi sampai tahapannya itu bertahap, dari mulai himbauan, dipertegas lagi, jangan ngikutin ini deh, jangan ngikutin tingkahnya orang itu deh. Ya. Kemudian sampai dibilangin, jangan diambil. Sampai di pelarangan yang keempat, Allah menekankan Allah
akan membuat peperangan, ya. Maka Allah memerangi orang-orang yang melakukan riba. Ya. Di sini Allah benar-benar menunjukkan bahwa di perang terhadap Muslim itu dan non-Muslim itu, atau orang-orang yang beriman dan orang yang tidak beriman itu tergantung dari ketakwaannya. Ya. Ada beberapa alasan kenapa Islam itu melarang riba secara bertahap. Ada tahapannya. Yang pertama, karena riba itu memiliki efek yang secara simultan positif dan negatif gitu. Yang satu bisa mengurangi beban utang, tapi satunya lagi bisa mencekik karena hutangnya menjadi makin bertambah, ya, untuk di sisi yang lain. Jadi memiliki efek yang positif dan negatif secara bersama-sama. Dan yang kedua adalah kenapa Allah melarang riba secara bertahap. Allah tahu bahwa saat itu umat Muslim saat itu tidak memiliki political power, bahkan economic system untuk menghindari riba. Ya, makanya Allah menganjurkan kita untuk bagaimana kita menghindari. Bagaimana kita untuk jangan dengan secara sengaja untuk mengambil riba. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah kenapa Islam melarang riba secara bertahap, karena riba itu adalah suatu transaksi yang dulu itu sangat biasa dilaksanakan di zaman jahiliyah. Sehingga ya untuk saat ini rada susah untuk dihilangkan. Ya. Ternyata riba sudah ada sejak dahulu. Efeknya sama. Oleh karena itu sekarang Islam berusaha untuk bagaimana agar umat Muslim itu tidak kena riba. Kenapa? Karena efek jeratan riba itu luar biasa. Gitu. Ya. Setelah kita belajar tentang riba, tentang bagaimana Islam melarang riba, mari kita traveling ke zaman sekitar 1 century atau 1 abad sebelum kekhalifahan Utsmani runtuh. Ya. Sebelum Balta Port Treaty Agreement, ya, itu sekitar 1920-an, terjadi semacam perang saudara di dalam kekhalifahan Turki Utsmani itu sendiri, yang saat itu dipimpin oleh Mehmet. Ya, jadi ada gubernur Mesir dengan Khalifah Turki saat itu meminta agar ada suatu wilayah kekuasaan itu bisa merdeka sendiri, tidak termasuk atau tidak di bawah kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, karena ada yang minta merdeka sendiri, itu akhirnya berperanglah Turki Utsmani, ya, the empire atau kekhalifahan dengan si negara Mesir. Nah, karena nggak bisa tidak bisa mengimbangi, akhirnya khalifah saat itu meminta bantuan kepada Inggris. Karena dapat bantuan dari Inggris, akhirnya menanglah si kekhalifahan Turki Utsmani saat itu. Ya. Sebagai efeknya, maka ada Balta Port Treaty Agreement tahun 1838. Nah, ini saya hanya akan meng-highlight di sini, di slide ini saya hanya meng-highlight momen-momen penting, ya, sebelum kehancuran atau runtuhnya Turki Utsmani. Tahun 1838 ada Balta Port Treaty Agreement. Ini adalah suatu perjanjian yang akhirnya merusak atau bahkan membuat Ottoman Empire menjadi kolaps. Selanjutnya ada paper money, ya. Selama ratusan tahun, sejak 1453 sampai 1840, kekhalifahan Turki Utsmani menggunakan koin.
Tapi di tahun 1840 mereka mulai menggunakan paper money. Ya. Selanjutnya di tahun 1854 ada Crimean War. Ya, ini juga sangat berperan terhadap bagaimana akhirnya geografi dari kekhalifahan Turki Utsmani. Hingga kemudian 1877 the Ottoman State dinyatakan bangkrut. Ya. Makin teruk atau makin buruk lagi adalah dengan adanya Establishment of Ottoman Public Debt Administration tahun 1881. Sampai ternyata itu tidak bisa membantu kekhalifahan Turki Utsmani untuk kembali bangkit dan malah membuat mereka hancur berkeping-keping tahun 1922. Oke, kita bahas yang pertama, Balta Trade Agreement. Ya, di sini karena hutang budi kekhalifahan Turki Utsmani saat itu, pihak Eropa, dalam hal ini Inggris, ya, meminta agar Turki Utsmani mulai membuka keran foreign ekonomi mereka. Jadi mereka minta agar tidak ada custom, bea cukai, tidak ada tax atau pajak yang dibebankan kepada barang-barang yang masuk ke dalam wilayah kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, hal ini tentu merugikan kekhalifahan Turki Utsmani. Gimana? Pendapatan jadi turun dong, ya. Kemudian tidak ada batasan barang dari luar, harus impor masuk, ya, di area atau di wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Barang bisa masuk dengan begitu deras dari Inggris dan dari negara-negara barat lainnya. Akhirnya membuat ekonomi setempat, ekonomi masyarakat setempat juga ikut turun. Gitu. Selanjutnya, ya, mangga Bu Maya. Selanjutnya di sini bankers gain control. Oh ya, akhirnya si jadi terputus nih. Oke. Revenue atau istilahnya APBN mungkin ya di sini ya, belanja atau pendapatan negara menjadi turun. Dan padahal nih ya, di dalam Balta Trade Agreement ini isinya adalah bagaimana agar Turki bisa membuka keran impor atau barang-barang dari luar bisa masuk ke negara mereka atau ke wilayah Turki Utsmani. Padahal nih, Inggris sendiri atau wilayah-wilayah barat itu mereka membuka memang, tapi mereka juga membatasi. Jadi yang loss itu adalah dari kekhalifahan Turki Utsmani. Kenapa? Karena mereka akhirnya merasa hutang budi, jadi ya udah deh, ini barang bisa masuk bebas deh, bebas. Sedangkan barang-barang dari masyarakat, barang-barang lokal, domestik, tidak bisa untuk diekspor keluar, tidak bisa untuk membanjiri pasar-pasar Western. Inggris nggak bisa. Dari Inggris sendiri, mereka juga masih membatasi untuk produk agriculture dan tidak boleh ada impor dari luar. Sehingga ya hal ini, perjanjian ini tergolong merugikan. Ya, akhirnya apa? Mereka meminjam kepada Galata Bankers. Galata Bankers ini adalah domestic bank yang ada di kekhalifahan Turki Utsmani saat itu ya. Sehingga mereka akhirnya memiliki banyak debt atau hutang domestik ya, kepada Galata Bankers ini. Sampai akhirnya di tahun 1840 mereka menerbitkan paper money, yang mana ketika kita memproduksi paper money ya, mereka mencetak uang kertas. Uang kertas itu tidak ada nilai intrinsiknya, atau itu adalah suatu kertas yang dikasih, di situ ditulis berapa, seharga berapa. Ya. Interest rate dari uang kertas itu adalah 12,5. Efeknya apa? Ya, inflasi tinggi. Pengenalan atau terbitnya uang kertas yang ada di Turki Utsmani saat itu membuat sistem ekonomi menjadi chaos. Bukan malah membantu perekonomian Turki,
untuk membayar hutang-hutang domestik kepada Galata Bankers, justru kebalikannya. Ini uang kertas yang pertama kali dicetak ini itu ditulis dengan tangan, tidak ada serial number. Ya. Akhirnya apa? Ya makinlah rusak, makin gak karu-karuan sistem ekonominya. Mereka mikirnya bahwa dengan mereka mencetak paper money seperti Western, maka mereka bisa mengobati atau menutupilah kekurangan dan hutang-hutangnya. Tapi yang ada malah uang ini malah tidak ada nilainya, ya, tidak ada nilainya. Jadi dulu nama uang di Turki itu ada beberapa macam, ada gold, silver, dan berbagai macam namanya ya. Ada kurus, kemudian ada aki. Saya nggak tahu ya nama baik, tapi bacanya Aceh, Aceh gitu. Aceh, Aja, Akja. Gitu. Oke. Dengan terbitnya paper money ini akhirnya mulai meruntuhkan sistem ekonomi dari kekhalifahan Turki Utsmani. Kita lihat di sini, mungkin terlalu kecil ya di teman-teman. Turki, sorry, Konstantinopel mulai dikuasai oleh kekhalifahan Turki tahun 1453, dan di sini ya, mereka mulai memiliki mata uang itu tahun 1469. Ya. Dan di tahun 1840 ya tadi, di sini mulai ada paper money. Bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah whole price index. Whole price index itu adalah bagaimana mata uang itu dalam membeli kemampuan uang dalam membeli bahan pokok. Ya. Kita lihat di sini dulu saat masih menggunakan silver coin, dari mulai tahun 1469 sampai 1840, berarti sekitar 4 dekade, 4 abad. Selama 4 abad nilainya relatif lumayan bagus ya, maksudnya tidak ada perubahan yang sangat signifikan. 4 abad. Dalam 4 abad. Kenapa? Karena mereka menggunakan silver money. Ya. Uang mereka benar-benar dari silver dan dari gold. Sehingga tidak ada inflasi yang sangat berarti. Lihat mari kita cermati saat mereka mulai membuat paper money. Ya. Di tahun ini 1840, yang awalnya satu lira mungkin ya bisa, atau satu kurus ya namanya, satu akje, itu bisa dipakai buat beli gandum dan sebagainya. Nah sekarang membutuhkan nih sekitar 15, kalau tidak salah itu 15 juta untuk berapa berapa banyak makanan gitu. Jadi nilai nilai uang di Turki menjadi sangat lemah. Kurang dari berapa nih, 40 tahun. Sekitar dalam 1 abad aja udah ada perubahan signifikan segini. Perubahannya udah signifikan. Di sini kita lihat kekuatan uang menjadi semakin melemah. Kenapa? Karena dibutuhkan uang yang banyak untuk membeli sejumlah bahan pokok. Padahal dulu selama 4 abad kenaikannya tidak begitu signifikan. Tapi begitu udah diganti kepada paper money atau uang kertas yang mana memiliki interest 12,5%, akhirnya inflasi yang pertama, dan yang kedua nih harga-harga semakin mahal ya jadinya, padahal jumlah makanan yang dapat juga segitu-gitu aja. Jadi ini kita lihat purchasing power of money ya, bagaimana kemampuan uang dalam membeli. Ini kita lihat juga mirip ya, sama sebenarnya sampai segini. Ya, ini kalau ini kita lihat kekuatan uang di saat ya. Dari mulai tadi 4 abad, dalam 4 abad kita lihat di sini
Oke, Khalifahan Turki Utsmani relatif bagus selama 4 abad. Bukan hal yang mudah untuk mempertahankan selama 4 abad kekuatan mata uang. Tapi kemudian ketika mereka udah merubah menjadi paper money atau uang kertas, lihat kekuatannya. Makin lama makin turun sampai akhirnya 2006 anjlok. Bahkan kita lihat saat ini satu mata uang itu cuma 600 satu lira. Padahal 2014 apa 2015 dulu pas ke sana ya, berarti sekitar hampir 8 tahun yang lalu, 1 lira itu masih 5 ribuan, 5.500. Sekarang hasilnya 1 lira 600 rupiah. Oke. Kalau yang ini kita akan melihat bagaimana wholesale price sama harga silver dan kekuatan dari pembelian mata uang silver di Turki sejak tahun 1469 sampai 2009. You know lah ya, atau di sini kita lihat bahwa kekuatan pembelian dari mata uang silver relatif stagnan ya, dari sini ke sini selama 14, ya Allah ini lama banget loh, 6 abad loh, masih relatif stabil. Coba kita lihat jika di sini wholesale price atau bagaimana kemampuan uang dalam membeli barang. Sejak tahun 1840 di sini udah mulai ada peningkatan ya. Makin lama jumlah yang digunakan untuk membeli barang-barang menjadi semakin besar. Oke, kita lihat di sini ada peningkatannya eksponensial. Pun juga di sini kita lihat price of silver. Harga silver makin lama makin mahal. Padahal purchasing power of silver atau bagaimana silver dalam membeli suatu barang itu stagnan. Maka hal ini menunjukkan bahwa ketika kita menggunakan mata uang yang berbasis silver atau gold, maka itu akan lebih aman maka itu ya membuat perekonomian stabil. Berbeda dengan mata uang yang pakai paper atau pakai kertas. Kenapa? Karena dalam kertas tidak ada nilainya, itu hanya sebuah kertas yang dicetak, kemudian dikasih label ini harganya 50.000. Kita nggak bisa jamin 50.000 ini ada intrinsic value-nya apa enggak. Akhirnya membuat apa? Inflasi. Di dalam bukunya Islamic Currency, Dr. Adam Abdullah menyatakan bahwa jika ya, Ottoman Turki autor atau penguasa kekhalifahan Turki Utsmani saat itu tidak mengubah silver coin menjadi paper money atau paper lira, mungkin bisa jadi perekonomian mereka akan menjadi lebih stabil ya, dan bisa bertahan secara jangka panjang. Kenapa? Karena kita lihat di sini paper money atau uang kertas, dia kinerjanya sangat buruk, lebih buruk daripada silver coin yang selama 4 abad sudah dipakai oleh kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, kenapa? Karena paper money itu ada interest-nya. Itu. Nah, itu adalah ya, yang tadi tentang uang, analisis dari Dr. Adam Abdullah. Selanjutnya, poin penting saat setelah ekonomi Turki mulai sedikit buruk karena penggunaan mata uang, muncullah kembali perang Crimean War. Ini merupakan turning point dari Ottoman Empire. Kenapa? Karena dia kalah. Nah, kalau kita belajar tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam, kita akan tahu bahwa di dalam kekhalifahan ini mereka tidak ada perluasan kekuasaan dan tidak ada apa yang namanya ilmu pengetahuan tambahan, itu nggak ada. Ya,
Tapi ya memang semua kekuasaan harus dipergilirkan. Mungkin saat itu di akhir-akhir zaman atau di akhir-akhir Khalifah Turki Utsmani, pemimpinnya saat itu atau penguasanya saat itu mereka lebih pro terhadap westernize, ya, terhadap budaya barat. Akhirnya karena di sini udah kalah perang nih ya, Crimean War ini, dan biasanya kalau siapapun yang kalah perang mereka harus membiayai hutang perang. Nah, dengan hutang Turki Utsmani yang sejak tahun 1838 sudah buruk, makin aja buruk di domestik debt mereka makin buruk, ya, hutang domestik mereka makin buruk. Bayangin aja ya, mereka minjem ke Galata Bankers atau bank di sekitaran di Turki, domestic bankers di sekitaran Turki itu sampai 15 juta British pound dengan interest rate-nya 12% per 6 bulan. Habis deh itu uang untuk bayar bunga akhirnya. Sampai karena udah putus asa, udah nggak tahu lagi bagaimana pembiayaan uangnya, akhirnya mereka atau penguasa Turki Utsmani saat itu mulai minjem kepada luar negeri. Kemana? Ke Inggris. Ya. Kita akan cek di sini tahun 1846, kita lihat proporsi penggunaan uang ya atau anggaran dari Turki Utsmani. Kita lihat untuk militer ada sekitar hampir setengah persen ya, hampir 50% ya, sorry. Kemudian administratif ada 33,2, biaya untuk sultan 10%, kemudian untuk transfer expenses itu 10,2. Selanjutnya setelah mulai Crimean War atau setelah perang Crimea, military expense mulai berkurang menjadi 37,7, ya. Pengeluaran administratif juga mulai turun jadi 29,5. Justru yang membesar ini adalah transfer expense. Apa? Biaya transfer apa? Bunga. Jadi pembiayaan atau anggaran negara yang masuk banyaknya akhirnya meningkat di dalam pembayaran bunga. Buat bayar bunga. Bukan buat pertahanan negara, bukan buat rakyat, bukan buat sultan, nggak bisa. Akhirnya apa? Bayar bunga. Gitu. Sampai akhirnya 1875 pun ya, justru kebalikannya nih, kita lihat pengeluaran negara untuk militer cuma 19, sedangkan untuk bayar bunga bisa sampai 51,4. Jadi sangat, ya Allah, benar-benar udah hancur, udah mulai hancur ya. Anggaran negara udah mau pinjam, dipakai buat bayar bunga lagi setengahnya. Ya. Sampai akhirnya tahun 1877 Ottoman Empire karena udah kalah nih di Crimean War, mereka udah nggak bisa ngontrol hutang domestik mereka. Kemudian saat itu Serbia juga menyerang, akhirnya perang, dan di tahun 1878 dikalahkan oleh Rusia. Di saat kaum masyarakat laki-lakinya pada berperang, tidak ada hasil panen. Nah, otomatis mereka kalah. Ya. Udah kalah perang di dalam domestik ekonomi juga nggak bagus. Nggak ada pemasukan, nggak ada hasil panen. Ya. Akhirnya, consequently, the empire nih, declare a moratorium on debt payment. Mereka bikin notes gitu bahwa mereka akan membayar hutang. Tahun 1877 ini sampai tahun, sorry ini, 1877. Tidak lama setelah itu ada dibuatlah ya, karena hutang udah nggak karu-karuan, hutang domestik membengkak.
Untuk hutang luar negeri juga besar. Mereka berhutang untuk menutupi hutang yang lain. Udah nggak tahu gimana itu ya, tidak ada pemasukan. Jadi ketika mereka eh, mau beraktivitas ya tetap aja tuh pakai hutang. Hutangnya berbasis riba pula. Itu udah seperti keluar dari mulut singa tapi masuk ke mulut buaya. Ya. Sampai akhirnya muncul atau dibuatlah namanya Ottoman Public Debt Administration atau OPDA di tahun 1887. Fungsinya apa? Karena Turki Utsmani saat itu udah banyak hutang. Negara-negara barat butuh kepastian bahwa hutang akan dibayar. Makanya dibuat ini administrasi khusus. Ya. Dan OPDA ini dia fungsinya adalah untuk mengelola hutang-hutangnya Kekhalifahan Turki Utsmani saat itu. Ada Inggris, Belanda, Prancis, Italia, Jerman, Austria, ya, pokoknya semua yang udah ngasih hutang luar negeri kepada Turki Utsmani yang saat itu lagi sengsara, mereka bikin kayak suatu alians atau grup gitu ya. Dan mereka yang mengelola keuangan. Mereka yang mengelola keuangan Turki Utsmani saat itu. Nah, hal ini menjadikan banyak pengamat ekonomi yang merasa bahwa dengan terbitnya OPDI, Ottoman Public Debt Administration, sorry. Dengan diterbitkannya UPDI ini artinya mengindikasikan bahwa fiskalnya Turki Utsmani udah kolaps. Yang ngatur keuangan dalam dan luar negeri itu udah orang lain, udah dari pihak lain, yaitu Inggris dan ronco-ronconya. Bahkan keuangan Turki Utsmani itu sampai mereka itu bayar denda itu sampai 2 kali lipat dari hutang. Nah, Insya Allah itu benar-benar kondisi yang sangat mencekik ya. Dan kita tahu itu bertahan nggak sampai 1 abad, nggak sampai 100 tahun, akhirnya kolaps nih Turki Utsmani. Hingga akhir tahun di abad ke-19 UPDS sampai bisa ngontrol 30% dari dana yang masuk dan keluar dari Ottoman Public Debt. Banyak perang-perang, khususnya seperti perang yang sebentar lagi kita bahas, yang akhirnya membuat Turki menjadi semakin kalah tapi harus bayar hutang. Nah, salah satunya ini Balkan War. Nah, ini adalah salah satu perang ya untuk melucuti kekuasaan Turki Utsmani saat itu. Negara-negara di Eropa mereka mencoba untuk memerdekakan diri sendiri terlepas dari kekhalifahan Turki. Jadi mereka tahu kondisi Turki udah porak-poranda seperti itu, mereka malah mengadakan perang melucuti kekuatan dari Turki Utsmani. Ya. Bisa dilihat di sini ada Rumania, Bulgaria, ya. Ini udah pada ini sendiri, udah pada merdeka sendiri. Tinggal yang tersisa itu Albania sebenarnya. Tapi Albania ini akhirnya juga terjajah. Bosnia juga dijajah oleh Serbia. Ya, padahal Bosnia isinya banyaknya orang Muslim ya. Gitu. Albania juga masih banyak yang Muslim. Gitu. Jadi mereka memang fungsinya adalah untuk mengurangi kekuatan atau melemahkan kekuatan Turki Utsmani. Dan di tahun 1922 ini, karena udah kalah perang, kalah pembiayaan, nggak bisa bayar hutang, salah satu yang diserahkan kepada Inggris, ya, karena UPDA ini adalah Palestina. Efek dari
riba yang diambil oleh Kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1838 itu, nggak, akhirnya di tahun 1912 ada Balfour Declaration, di mana di sini eh, banyak wilayah-wilayah Turki Utsmani yang dikuasai oleh Inggris. Dan saat itu Inggris itu sangat sohiban sama salah satu anggota parlemen, namanya Balfour, ya, sorry, ada kok, sorry, bukan namanya Balfour. Balfour ini orang Inggrisnya, sama Zionis lah ya, sama Zionis, yang akhirnya memberikan wilayah Palestina untuk didatangi oleh Zionis. Bukan pertama kali Palestina dijadikan tujuan untuk kembalinya orang-orang Yahudi atau orang-orang Zionis, tapi sebelumnya parlemen Inggris yang merupakan orang Yahudi itu mereka sudah meminta. Jadi sebenarnya udah ada obrolan sebelumnya bahwa mereka ingin dicarikan sebuah tempat untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu, orang-orang Jews itu, Israel itu, mereka buruk saat itu kondisinya. Di Jerman dibunuh sama Nazi, di Belgia itu orang-orang yang merusak negara itu adalah orang-orang Jews, orang-orang Yahudi. Ya, akhirnya mereka tidak diterima di negara-negara manapun, tapi di Inggris ada yang jadi parlemen dan ada yang jadi pimpinannya, Zionis. Mereka sudah terorganisir rapi sejak saat itu. Sejak itu mereka udah memiliki organisasi yang rapi dan mereka udah minta kepada uh, minta kepada yang British saat itu ya, Arthur James Balfour ini, untuk bisa jadikan tempat. Gimana kalau Palestina? Akhirnya lahirlah ini Balfour Declaration. Dan hari ini kita memperingati ya 100 memperingati deklarasi ini. Deklarasi yang sangat merugikan rakyat Palestina. Karena riba, kekhalifahan Turki akhirnya hancur kurang dari 1 abad. Mereka nggak bisa memprotek, melindungi wilayah-wilayah mereka. Negara-negara yang menjadi wilayah kekuasaan mereka dilucuti, ya, dipisahkan dari kekhalifahan Turki Utsmani, dikasih penguat-penguat ekonomi konvensional, dibuat bank-bank konvensional di setiap wilayah di negara-negara tersebut, sehingga ekonomi konvensional bisa berakar dan tumbuh. Pun juga Palestina. Ya. Akhirnya setelah surat itu sampai kepada uh, pihak parlemen yang merupakan Zionis, ya, parlemen Inggris yang dia adalah Zionis itu, akhirnya banyak Jews berdatangan, orang-orang Zionis berdatangan ke Palestina. Ya. Palestina awalnya menolak. Ya, ya udahlah, sok, yuk hidup berdampingan. Ternyata makin lama makin rusak. Seperti yang kita tahu, ya, sejarah berulang. Jadi ya, apa yang kita pelajari dalam sejarah masa lampau bisa jadi sebentar lagi akan berulang. Ya, gitu. Itu dari saya, mungkin kita bisa diskusi sama-sama. Ya, ini referensi yang saya gunakan dari guru-guru saya di Malaysia, Dr. Adam Abdullah, Prof. Salina Kasim. Data-data ini saya dapatkan dari mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yeti, udah uh, menyampaikan materi yang sangat jelas. Selanjutnya boleh mungkin kalau dari teman-teman ada yang bertanya atau dari dosen atau teknik, silakan raise hand atau langsung on mic aja.
Kayak udah cukup jelas, Raffi. Kenapa? Bu, saya mau bertanya. Mangga. Ya, maaf Bu, baru bergabung berapa menit yang lalu. Jadi nggak ikut dari awal pembahasan sebenarnya sih, jadi baru bergabung habis maghrib. Soalnya ini di Maluku, Bu, baru habis maghrib. Masya Allah. Ya, jadi maghrib duluan. Nggak Ya apa-apa. Bu, jadi sebenarnya saya memang nggak ikut materinya dari awal, hanya saya ingin bertanya sedikit masalah yang terjadi di Indonesia. Eh, ini masih hubungannya dengan masalah ekonomi dan juga Palestina yang ada di sana. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan kekuatan dan diberikan uh, tabahan untuk menghadapi problematika yang ada ini maupun secara nasional maupun internasional. Saya ingin bertanya, ini kan masalah boykot ya Bu ya, McDonald ini masalah ekonomi. Apakah betul dia yang dikatakan oleh McDonald bahwa mereka tidak punya hubungan, sedangkan mereka menggunakan nama dari perusahaan Israel yang perilis atau nama yang dibuat oleh perusahaan atau nama perusahaan, nama brand lah McDonald tersebut. Apakah mereka katakan bahwa mereka tidak ada hubungan, apalagi memberikan sumbangsi sepeserpun kepada Israel? Dalam hal ini kan maksudnya pemiliknya yang orang Israel. Dalam hal ini kan masalah merek dagang ya. McDonald itu apakah dapat royalti atau bagaimana Bu? Atau mungkin ada hal-hal yang saya masih bingung sama proses royalti dalam merek dagangnya itu. Baik. Mau saya langsung jawab ya, Rifki ya. Oke, ini Pak. Ya Bu, boleh langsung jawab aja. McD di setiap negara itu kan merupakan franchise ya dari yang ada di pusatnya ada di Amerika. Nah, yang namanya franchise itu biasanya barang-barangnya pun ada yang didapat dari sumber yang sama atau bisa jadi kualitasnya udah dikontrol yang sama ataupun ada juga apa yang namanya pengawasnya juga sama ya. Walaupun mungkin uang kita tidak langsung ke sana, tapi dari izin franchise yang harus membeli ke pihak sana, pihak mana namanya pihak US itu sedikit banyak akan berpengaruh. Hal yang menjadi apa yang namanya kegeraman masyarakat lagi itu adalah ketika McDonald's Israel ya saat itu sedang memamerkan atau menayangkan bahwa mereka memberikan makanan free food kepada si para tentara Zionis. Jadi apakah ini ada kaitannya apa tidak? Saya ingat di Malaysia, ya, McDonald's Malaysia itu franchise-nya dia declare adalah dari Timur Tengah. Ya, jadi mereka ngesutnya dari Timur Tengah bukan dari Amerika. Cuma kalau kita belajar tentang sistem franchise, franchise itu kan nggak semuanya ditinggal. Kalaupun ayam geprek atau ayam gepuk siapa tuh namanya yang ayam gepuk itu yang di Jogja pasti entah barang-barangnya itu kan masih didapat dari sumbernya ya dari sumber di Jogja atau dari kualitasnya quality kontrolnya didapat juga masih dari Jogja. Jadi sedikit banyak mungkin mereka berbeda pengawasan tapi ada barang-barang bahkan izinnya kan masih dapat juga dari sana dari Amerika itu sendiri. Begitu, Pak. Apakah terjawab? Ya. Bahkan hari ini tuh saya juga dapat lihat di sosmed ada yang menyatakan ngapain sih ngeboikot sesuatu yang culun-culun, produk yang culun-culun. McD, Starbucks itu mah nggak ada dikit apa ya esensinya. Mbok ya kalau mau ngeboikot itu yang gede kayak Intel, kemudian Apple dan lain-lain ya. Apple, Boeing, Airbus kalian ya yang membiayai em, apa
bom-bom yang ada di Israel yang dipakai Israel. Kita kembali lagi kepada kaidahnya bahwa apa yang bisa kita lakukan, ya lakukan. Kalau kita merasa ini kayaknya nggak ada efeknya deh, ya sama kalau kita lihat seperti kisahnya Nabi ini ya Ibrahim ya, burung atau semut pun nggak akan nyaruh, tapi ini ada tentang keberpihakan kita sama mana, sama siapa. At least ini yang bisa kita lakukan. Dan positifnya untuk ekonomi dalam negeri kita adalah toh banyak ternyata produk-produk lokal yang nggak kalah rasa dan kualitasnya dengan produk-produk yang franchise dari luar negeri itu sendiri. Begitu. Enggak Pak, tanggapannya. Oke, ya, gitu Rifki. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan tambahan dari partisipan Zoom-nya atau dari Abang atau Bapak ini ya, Pak Syahrudin ya. Mungkin ada tambahan lagi. Mungkin tadi sempat on mic, tapi nggak ada suara. Mungkin kalau nggak ada tambahan, saya izin bertanya juga deh Bu, kalau gitu. Boleh nggak Bu? Tapi lagi hujan juga di Bogor ya. Ini rata-rata orang Bogor nih di sini. Mungkin kalau dari teman-teman nggak ada pertanyaan, kalau dari saya boleh bertanya nggak Bu? Oke, mangga. Oke, izin bertanya Bu. Kan yang kita lihat di sosmed kemarin kan Pak Jokowi itu kan sempat ini ya berpidato bahwa dia tuh kayak uh, melaknatlah pemerintah Israel yang udah melakukan genosida dan lain sebagainya gitu kan Bu. Cuman banyak juga yang komen di Instagram tuh kayak semisal kayak semua orang juga bisa ngomong gitu, nggak ada gunanya kalau presiden cuma ngomong kayak gitu aja gitu. Nah, menurut pandangan Ibu, sebenarnya yang dilakukan Pak Jokowi itu sebagai presiden, apakah memiliki impact atau berguna gitu Bu terhadap apa ya, terhadap peperangan itu atau benar apa yang dibilang sama yang di komen-komen itu, gitu sih Bu. Ini berat nih pertanyaannya. Ya, karena bahasannya adalah terkait hubungan internasional. Ya, kalau kita belajar tentang hubungan internasional kalau kita nyontek ya di Turki, eh, cara mereka mendamaikan itu bukan hanya dengan himbauan. Udah deh, udah perangnya dikumpulin di satu ruangan, udah, ayo minta maaf bareng. Hubungan bilateral internasional tidak bisa diselesaikan hanya dengan seperti itu. Jadi tidak hanya cukup dengan himbauan, tapi ada aksinya. Jadi kalau pernah ya di Turki itu menjadi penengah untuk konflik di wilayah antara, saya lupa negara apa, tapi satunya ada di Afrika, satunya di Asia, ada konflik di situ. Apa yang Turki lakukan? Mereka menengahi dan juga memberikan bantuan real. Jadi di negara Afrika presiden Turki saat itu atau pemerintah Turki lah saat itu mereka menengahi. Eh, kamu berhenti Turki, nanti berhenti perang, sorry, kamu nanti berhenti perang, saya akan bantu untuk akses bla bla bla, entah akses bantuan dana militer sebanyak apa gitu. Kemudian untuk yang satunya lagi, yang berperang satunya lagi dikabarin, kamu berhenti berperang, kalau kamu berhenti berperang sama ini, saya akan ngasih bantuan untuk perbaikan infrastruktur di sini. Gitu. Jadi yang namanya
perdamaian negara itu tidak hanya cukup dengan lisan, memang, tapi juga harus ada tindakan. Itu kalau kita belajar dari Turki. Dan saya belajar dari ada senior yang di hubungan internasional, beliau mengatakan bahwa Turki itu sangat berperan banyak saat ini ya. Saat ini Turki banyak berperan dalam proses perdamaian itu. Karena mereka merasa bahwa Palestina khususnya nih ya, banyak negara-negara Muslim, negara-negara mayoritas Muslim itu lepas karena ulah Turki, karena kesalahan penguasa Turki saat itu. Sehingga ketika ada negara-negara mayoritas Muslim sedang konflik atau sedang berperang satu sama lain, mereka merasa terpanggil, merasa untuk ini karena saya nih dulu nggak bisa akur, gitu. Sehingga saya harus berperan untuk mendamaikan kembali. Saya harus berperan untuk dapat mengikat mereka kembali. Gitu, Rifki. Makanya kita lihat banyak banget ya bantuan-bantuan yang diberikan ke Palestina, supportnya gimana. Pas ke Suriah juga ya, di Gaziantep itu seperti apa ya, jadi banyak pengungsian di sana warga Suriah. Gitu. Efek di Turki saat ini seperti itu. Jadi bagaimana respon kalau pemerintah kita ya tadi tidak hanya sekedar lip service sih baiknya, tapi harus ada tindakan. Saya rasa pemerintah juga sudah banyak ya, kayak misalkan di Basnas sendiri mengirim banyak bantuan ya ke Palestina. Semoga, yang saya doakan adalah semoga bisa masuk. Ya, saya punya pengalaman tahun 2014 dulu saya pernah diminta buat membantu mengirimkan humanitarian aid ke Gaza tahun 2014 saat saya masih mahasiswa juga saat itu. Dan di sana Gaza tertutup. Gaza tertutup. Rafah ditutup. Semua barang nggak bisa masuk. Plan awal adalah dulu semua masyarakat atau semua barang-barang yang masuk itu boleh terserah apa aja. Yang penting nggak boleh medis, nggak boleh apalagi ya, nggak boleh senjata-senjata, nggak boleh. Kemudian apa? Ada tiga larangan. Saya lupa apa. Kemudian Hamin seminggu sebelum keberangkatan diubah semuanya. Boleh bawa makanan, tapi makanannya semuanya atau bahan bakunya semua harus didaftarkan. Jumlahnya, namanya, produknya. Nggak boleh beli dari Mesir atau negara sekitar Palestina. Harus bawa dari negara asal, dari Indonesia. Ya, dulu seperti itu. Ya Allah, berapa banyak coba ya biayanya untuk mengirim bantuan kayak misalkan gandum, kita nggak ada gandum ya, beras dan lain sebagainya, ayam dan sebagainya, tapi nggak boleh beli di sekitar Gaza, nggak boleh. Di Mesir kita nggak boleh beli barang-barang itu. Apa nggak cepet basi gitu kan kita mikirnya. Sampai akhirnya Hamin 3 sebelum keberangkatan. Persyaratannya itu diubah lagi untuk berangkat atau untuk barang-barang yang bisa dikirimkan ke sana. Jadi akhirnya in the end of saat hari H, akhirnya yang kita kirim itu kan adalah peralatan medis. Dan itu pun tertahan di KBRI Mesir selama 6 bulan. Ya, jadi sejak bulan Agustus kita berangkat, bantuan kita kalau fisik ya, secara fisik itu baru masuk Gaza bulan Januari awal, hampir sekitar 6 bulan. Dan tapi kan itu adalah yang nampak ya. Kalau saya bilang ini adalah yang nampak. Sebenarnya masih banyak jalan ternyata. Itu dari kayak biasanya mereka ada konferensi-konferensi atau bahkan ada juga sebenarnya they say ya, ada terowongan Hamas yang kita tidak tahu tempatnya di mana, tapi mereka tahu. Orang-orang tertentu tahu bagaimana pengirimannya. Begitu. Ini off the record ya. Seperti itu. Jadi memang ada saluran khusus, cuma saat itu ya, yang namanya istri will itu mereka takut.
mereka takut segala macam bantuan ditakutin. Bahkan saat itu kita Indonesia sendiri tuh mengirim 5 ambulans ya. Ada yang dari KNRP, ada dari Aksi Cepat Tanggap saat itu, Dompet Duafa, Mercy, saya lupa satunya lagi dari mana ya. Atau dari KNRP ada 2 ya, saya lupa. Dan itu harganya masing-masing ambulan itu sekitar 1 miliar, hampir 1 miliar. Hampir 1 miliar bantuannya. Itu untuk ambulans. Dan ternyata istri Willy itu takut banget kalau ada ambulan. Gak tahu, mungkin mereka ngiranya di ambulan itu bakalan ada bomnya kali ya. Jadi padahal ya di situ memang lengkap. Alat-alat medisnya sangat lengkap. Begitu Rifki. Terima kasih banyak Bu. Emang kalau berbicara tentang bantuan, dari dulu emang Indonesia emang Hmm. selalu gencar juga sih ngasih bantuan untuk Indonesia, untuk Palestina gitu ya Bu. Sebenarnya tanpa disuruh pun sebenarnya memang sudah baik. Tapi kalau untuk meredakan perdamaian, melaksanakan perdamaian menjadi penengah itu tidak mudah. Ya, memang tidak mudah dan butuh biaya. Sedangkan Indonesia sendiri ya seperti itu. Banyaknya bantuan-bantuan justru dapatnya adalah dari bottom up, dari masyarakat ya, bukan dari pemerintah Indonesia sendiri. Beda dengan kalau misalnya di Turki yang ngasih bantuan adalah pemerintah. Di Malaysia juga dua-duanya sih kalau Malaysia sekarang, pemerintah maupun eh, masyarakat sama-sama gitu. Ya semoga ya. Yang pasti adalah jangan berputus asa. Kita nggak tahu uang kita nanti dapatnya nyampe apa nggak di sana. Bisa jadi nyampe, tapi kita nggak tahu caranya gimana. Yang penting tadi niat baik nggak cukup, perlu doa yang tulus juga. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Pesan saya adalah apa yang bisa kita lakukan sekarang? Bukan kita datang ke Palestina kemudian menjadi martir di sana atau menjadi mengorbankan diri sendiri. Enggak. Kita nggak tahu kapasitas kita seperti apa. Jangan-jangan kita malah membebani mereka. Yang bisa kita lakukan, ya udah kita lakukan. Mendoakan mereka dengan setulus hati. Ya, apalagi sekarang hari Jumat, kalau dia wilayah Jawa atau bukan Jawa, Indonesia bagian Barat, sekarang insya Allah adalah waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Tolong didoakan teman-teman saudara-saudara kita, sehingga bisa peperangan ini segera berakhir. Ya, begitu. Kalau masalah dana, berikan semampu dan seikhlasnya. Nggak perlu harus, saya mau ini ke sana, mau bantu. Khawatirnya malah menjadi beban untuk diri sendiri dan keluarga, atau bahkan untuk masyarakat Palestina secara langsung. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bu atas ilmu dan penjelasannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan tambahan sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Sepertinya udah nggak ada lagi pertanyaan nih Bu. Apa kita langsung lanjut ke sesi berikutnya ya Bu? Enggak. Oke, baik. Selanjutnya ada sesi penyerahan sertifikat kepada Bu Yekti. Mungkin boleh. Hasil. Oke. Terima kasih. Mungkin mau ya, mungkin didokumentasiin dulu kali Bu dari, Oke. oke, biar dibantu hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bu dan terima kasih kepada operator yang sudah share screen-nya. Oke, lanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi penutupan. Eh, saya selaku MC pada kegiatan pada sore hari ini ngucapin terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bu Yekti Mahanani yang sudah memberikan Sama-sama. ilmu dan penjelasan tentang eh, khususnya tentang Palestina gitu ya Bu. Eh, Terutama buat kita yang saat ini ada di Pulau Jawa mungkin lagi hujan dan hari Jumat juga. Jadi benar kata Bu Yekti tadi, kita bisa doa kita insya Allah mustajab dan bisa kita manfaatkan untuk mendoakan orang-orang yang sedang berjuang di Palestina. Mungkin
Itu aja dari aku, dan buat yang hadir hari ini jangan lupa buat isi presensi yang udah dikirim di kolom kolom chat. Jangan lupa diisi, dan itu aja dari aku. Izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rifki, Pak Syarudin, Fadli, Devi, Musari, dan Rian. Arsil, nuhun ya Arsil. Ya. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Zoom ya, Bang. Ya, mangga.